Selamat siang Ibu. Siang juga Bapak. Ada Boleh apa nih izin Pak? boleh izin masuk dulu Bu nih. Boleh, silakan masuk. Begini Bu, apakah Ibu punya waktu luang untuk saya nih Bu hari ini Bu? Oke, ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak Ya bersemangat Bu. seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih Bu. Gimana Tenang Bu? aja, tenang aja Pak Mugi, nggak apa-apa kok. Silakan, ayo. Ya Bu, begini Bu, saya mau diskusi nih Bu. Masalah saya, apakah Hmm? Ibu Citra ini bisa membantu Bu? Ya, dengan senang hati ya Pak Mugi. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Ya Bu. Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan solusi nih Bu atau pemecahan masalah yang saya hadapin Bu. Oke, masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan sekarang. Mungkin saja Ya, nanti bisa saya bantu. baik Bu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Bu, kan ada pengawas datang ke sekolah Bu, Hmm? lakukan supervisi kelas. Jadi pada waktu itu kebetulan saya disupervisi Bu di situ. Ya. Kemudian Bapak pengawas itu melakukan teguran terhadap saya Bu. Oh, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah tadi? Kalau menurut saya Bu, di situ tuh saya tuh sebenarnya masalahnya sepertinya tidak serius Bu dalam mengajar di situ. Oke, tunggu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak? Jadi pengawas itu Bu mengkritik saya tentang mengajar saya Bu di situ. Ya. Jadi seolah-olah Bapak ini tidak mengelola kelas dengan baik. Jadi pengawas di sini mengkritik saya itu tentang proses mengajar saya Bu. Oke, proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa ya Pak Mugi? Begini Bu, beliau itu sepertinya keberatan Bu dengan saya waktu mengajar Bu di kelas di situ. Jadi tidak memakai buku teks pembelajaran Bu yang ada di perpus. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang respon dari pengawas tersebut? Jadi sejujurnya ya Bu ya, sudah saya sampaikan kepada beliau. Kalau selama ini memang saya mengajar itu Bu, Hmm, jadi saya menggunakan berbagai sumber. ya. Bisa dari buku referensi, bisa Hmm, dari buku yang ada di perpustakaan, ataupun dari video-video yang telah ada. Apalagi sekarang Bu, eranya sudah era digital Bu. ya. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Coba ceritakan. Begini Bu, seperti yang saya ceritakan tadi tuh Bu, Mm-mm, jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang mm-mm, ada di perpustakaan. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video. mm. Kemudian saya menayangkan beberapa pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan begitu Bu Terus mengapa? ceritanya. Iya, terus mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks sama sekali? Menurut saya Bu, sumber belajar itu yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa Bu, juga menumbuhkan Hmm. motivasi. Kemudian dapat mengacu kepada kurikulum Bu. Oh, begitu. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda ya, Pak, dan belajarnya pun pasti berbeda-beda pula. Oh, betul juga ya Bu ya di situ ya. Kenapa saya tidak terpikirkan yang seperti itu ya Bu untuk memikirkan ke arah ke sana ya. Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Bu di situ.
Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga sebagai cadangannya. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu di situ ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan yang Pak Mugi rasakan? Terus terang Bu, hari ini saya merasa memang kurang nyaman Bu selama ini, Bu. Setelah Bapak bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan yang Pak Mugi rasakan? Terus terang, beberapa hari ini Bu, saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah Hmm? dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Hmm. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Ya, lalu apa yang membuat Pak Mugi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya saya resah, Bu, dan tidak nyaman. Itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Jadi saya Hmm, takut nanti akan ada masalah di kemudian hari, Bu, di situ. oke. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, iya, ya, Bu, ya. Kira-kira seperti itu, Kak, Bu, ya. Apalagi Ibu kan wakil kurikulum, Bu, di sekolah ini. Kira-kira saya dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah ya, Bu, ya, nantinya? Kalau menurut saya ya Pak Mugia, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah kita, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Begitu Pak Mugi. Oh iya, Bu Citra. Mudah-mudahan iya ya, Bu, ya. Iya, oke. Ya, Sekarang dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? baik, Bu. Saya berniat nih, Bu, menemuin kepala sekolah yang pertama dan Hmm, berdiskusi ya, Bu, ya, nanti dengan iya, beliau sebagai mhm, menuin kepala sekolah. Kemudian saya berdiskusi, Bu, dengan beliau ini yang pengawas mhm, untuk iya, mensupervisi saya tadi, Bu, untuk mhm. membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik, Bu, untuk saya, Bu. Ya, bagus itu Pak Mugi. Lalu Ya, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? saya juga, Bu, akan menemui pengawas, Bu, nantinya. Saya akan meminta maaf kepada beliau terkait dengan proses belajar, Bu. Kedepannya saya akan menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kemudian meminta saran, Bu, kepada beliau sebagai pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu, nantinya, Bu. Ya, mantap Pak Mugi, semangat. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Coba. Setelah ini, Bu, saya akan memakai buku teks, Bu, sebagai sumber pembelajaran utama walaupun nanti ya, Bu, ya ke depannya sumber belajar yang saya kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman, Bu, dengan cara tersebut, Bu. Ya, bagus. Jadi langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak Mugi, oke? Syukurlah, Bu, ya. Sekarang saya sudah mulai merasa lega, Bu, ya. Karena jujur saya takut Ya, mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Agak iya, khawatir, Bu. Saya takutnya salah langkah, Bu. ya. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmennya apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik, Bu. Untuk hal itu, Bu, ya, dalam proses belajar mengajar nih, Bu, saya akan mengacu pada kurikulum, Bu, yang sekarang ini. Ya, Kemudian saya akan mematuhi, Bu, peraturan-peraturan yang ada termasuk aturan-aturan dari pengawas ya, Bu, ya. Di sini ya, tentunya dengan penggunaan buku teks, Bu. oke. Nah, untuk mewujudkan komitmen itu,
Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Mugi supaya dapat melakukan komitmen tersebut? Itulah Bu, yang sekarang ini masih dalam pikiran saya nih Bu. Mungkin saya ya Bu ya akan mencoba berkomunikasi Bu dengan teman-teman ya Bu ya. Terutama guru serumpun Bu ya untuk mengajar Iya, IPA mata pelajaran biologi ya Bu di sini ya. iya. Kemudian saya bisa saling bantu membantu Bu dan mengingatkan sesama teman Bu nantinya. Nah, itu ide yang bagus sekali Pak Mugi. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana yang hati tenang tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman. Amin Bu. Terima kasih Bu ya untuk Ya, waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya nih Bu. Sekarang ya. saya merasa sedikit lega nih Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan motivasi Bu, atau guru teladan baik untuk siswa kita Bu. Amin, amin. Sama-sama ya Pak Mugi ya. Ya Bu, saya minta maaf ya Bu, kebetulan saya ada Iya, janji Bu dengan siswa di kelas nih Bu. Mereka iya. akan mengumpulkan project mapel Bu. Jadi saya pamit ke ruangan saya lagi ya Bu ya. Iya Pak, silakan, silakan Pak Mugi. Terima kasih Bu. Salam sehat dan bahagia ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Mugi. Oke, assalamualaikum Bu. Saya permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Dapat semua ekspresinya. Saya sedikit memberikan tanggapan dari apa yang telah ditampilkan coachnya di sini Bu Citra Leoni dan coachnya Pak Mugi. Nah, dari proses coaching tadi, metode dan langkah-langkah tirtanya itu sudah mulai nampak semua di sini. Dari tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah sangat jelas. Ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang supervisi kelas yang telah dilakukannya. Kemudian untuk identifikasinya, sini juga coachnya sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari pada supervisi kelas itu harus kreatif dan inovatif dan perlu memberdayakan sumber belajar yang ada di sekolah. Salah satunya buku teks. Nah, untuk rencana aksinya, coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang hasil supervisi di kelas yang telah dilakukan oleh pengawas dan kemajuan proses pembelajarannya. Nah, di bagian tanggung jawabnya juga sudah nampak di sini, coachnya menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Nah, untuk keseluruhannya saya kira sudah baik sekali, tinggal memperdalam lagi dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahan menjadi coach, dan coach juga selalu memantau perkembangan dari coachnya. Terima kasih, itu saja komentar dari saya. Sebagian keseluruhan sudah baik sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Rahmat. kasih Terima Pak kasih Ahmad Pak Mugi Sulaiman. atas Terima kerjasamanya. kasih. Oke. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam, Bolehkah Bu. saya meminta waktu? Ya, bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Boleh. Ya, saya begini, Pak. Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas loh, Pak. Ya. Baik, Bu Citra. Apa yang ingin Bu Citra ceritakan? Nah, begini Pak Rahmat. Akhir-akhir ini saya merasa tuh murid-murid saya di kelas itu yang saya ajarkan itu sepertinya kurang antusias begitu Bapak dalam menerima pembelajaran dari saya.
Selain itu juga murid-murid saya itu yang mengerjakan tugas dari tiap kelas itu hanya 50%, Bapak. Oh, jadi menurut Bu Citra, dari yang kita bicarakan ini, apa yang Ibu harapkan? Sebetulnya sih Pak, sejujurnya saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme dari murid-murid saya tadi Pak, yang saya ajar. Begitu Pak. Baik Bu, menurut Bu Citra, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya sih ya Pak, sepertinya kalau saya ingat kembali gitu Pak, saya Ya, ingat-ingat dulu hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, kemudian saya yang lebih dominan dalam berbicara di depan, dan saya suka bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berperan aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Pak. oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu ke depannya nanti? Kalau itu menurut saya, Pak Rahmat, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan. Begitu, Bapak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu nantinya? Kalau itu saya pikir lagi mungkin menurut saya nih ya Pak ya, Ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau student center, bukan teacher center. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, seperti di awal pembelajaran itu adanya ice breaking supaya siswa lebih antusias, lebih bersemangat, ataupun di sela-sela pembelajaran itu ada games-nya Pak, ada permainan supaya pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif. Begitu Bapak. oh ya. Kemudian mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Kemungkinan ya Bapak ya, karena tugas saya itu mungkin terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan pula, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi siswa saya. Begitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya itu Pak, biasanya di kelas selalu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Begitu Pak. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Sebetulnya banyak sih ya Pak ya, apalagi kan sekarang pembelajaran serba digital. Pastinya sumber belajar itu seharusnya bisa melalui video YouTube, artikel-artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, sehingga siswa bisa searching atau googling, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren begitu Bapak, seperti TikTok atau IG, begitu Pak. Nah, betul sekali itu, Bu. Itu ide yang bagus. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yang pertama Pak, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan menggunakan sumber belajar tadi Pak, yang beragam, yang berbasis digital, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, pasti saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, tapi berkualitas begitu Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya.
Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat siswa masing-masing, Pak. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kemudian Ya. apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nah, saya mulai sekarang akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan, Bapak. Menggunakan banyak sumber belajar untuk dieksplor materinya. Sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplor materi tersebut. Tanpa ada unsur paksaan, maka akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu pada murid-murid saya. Begitu Pak Rahmat. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya untuk sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Terima kasih Pak Rahmat. Amin. Sama-sama Bu. Oke, saya beri aplaus untuk Bu Citra, kemudian Pak Rahmat ya. Terima kasih Pak Terima kasih Mugi. keduanya telah mempraktikkan coaching. Di sini saya sebagai observer atau pengamat dari coaching Bu Citra, kemudian Pak Rahmat. Ada beberapa komentar Pak ya yang saya sampaikan di sini. Yang pertama ini untuk coaching dari Pak Rahmat dan Bu Citra. Sini Bu Citra ya, di sini berkaitan dengan permasalahan murid ya, Bu Citra ya. Ya, betul Pak, Jadi antusiasme. tujuan di sini yang disampaikan oleh coach yaitu ingin mencari solusi ya atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan dari antusiasme murid dalam pembelajaran. Ini tujuan yang diberikan. Kemudian untuk identifikasi di sini ya. Jadi coach telah memberikan ya pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan. Banyak sumber belajar dan tugas yang harus sesuai. Kemudian dari rencana aksi ya di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dalam menyelesaikan permasalahannya, baik tentang antusias murid dalam pembelajaran sini. Jadi coach telah memberikan identifikasinya dan rencana aksi, kemudian coach memberikan rencana aksi dari antusiasme dari untuk muridnya. Kemudian untuk tanggung jawab di sini coach telah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Itu komentar dari saya atas coaching dari Bu Citra kemudian Pak Rahmat. Mungkin terima kasih ya Pak Rahmat dan Bu Citra ya. Terima kasih Pak Mugi, terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Bu Citra. Selamat sore Pak Rahmat. Sore Pak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya Pak Rahmat ya. Jadi untuk sore ini kita akan coaching sebentar ya Pak Rahmat ya. Sekitar 10 sampai 15 menit ya. Bagaimana Pak Rahmat? Mau ingin membahas apa tentang sore ini Pak Rahmat? Saya ingin membahas soal kerjaan Pak. Jadi saat ini saya lagi diberi amanah jadi wakakurikulum di sekolah dan juga lagi lanjut kuliah dan mau ujian tesis. Jadi yang mau dibahas itu saya mau sharing supaya gimana caranya saya bisa lebih fokus dalam mengerjakan persiapan ujian tesis dan peran serta tanggung jawab saya saat menjadi wakakurikulum.
Oh iya, Pak Rahmat ya. Jadi sekarang jadi kurikulum dan Ya, Pak. lanjut kuliah ya dan mau ujian tesis. Jadi Ya. masalahnya gimana caranya supaya bisa lebih fokus saat ngerjain persiapan ujian tesis dan tanggung jawab menjadi waka kurikulum di sekolah. Harapannya dari hasil percakapan ini seperti apa yang ingin Pak Rahmat harapkan di akhir percakapan yang saat ini, yang singkat Pak ya, yang kita miliki sore ini Pak. Saya pengen apa ya? Begini Pak, jadi saat saya mengerjakan tugas-tugas saya nantinya itu, saya bisa lebih fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan atau tidak telat lah Pak. Jadi kerjaan saya bisa on time. Jadi itu untuk fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu. Jadi ingin tahu bagaimana caranya supaya bisa fokus dan mengurangi kesalahan. Begitu Pak. Oh iya, jadi gimana Pak Rahmat caranya supaya Pak Rahmat ini bisa fokus ya dan bisa mengurangi kesalahan yang tidak perlu gitu juga ya. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya menurut saya, ini kalau fokus itu seperti apa ya si Pak Rahmat ya? Ya, saat saya benar-benar bisa fokus itu jadi kayak gak gampang diganggu gitu maksudnya. Tapi kalau nggak fokus, kadang suka mudah diganggu gitu. Ya enaknya kalau saya lagi fokus, lagi kondisi kondusif atau tenang, jadi nggak akan membuat saya jadi terganggu. Oh gitu ya Pak Rahmat ya. Hmm, Jadi kalau lagi fokus seperti itu ya Pak ya? ya Pak. Oke, jadi kalau fokus ya, jadi Pak Rahmat ini nggak gampang terganggu ya jadinya ya. Ya. Nah, kalau idealnya kayak gitu Pak, sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Bapak ini ya, jadi nggak bisa fokus, yang jadi terganggu dengan macam-macam seperti apa Bapak yang mengganggunya Pak? Biasanya Pak, mengganggu itu mungkin kalau ini ada hal-hal yang di luar dugaan. Ada kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan sekolah yang mendadak. Atau di luar dugaan yang bikin apa jadi apa. Jadi harus memikirkan sesuatu yang apa nih harus dilakuin dulu, kayak gitu. Jadi itu sih biasanya ganggu sih kalau ada hal-hal yang di luar dugaan atau seperti ada kegiatan mendadak di sekolah atau kegiatan lainnya. Oke, kalau sekarang, kalau ada kejadian yang di luar dugaan gitu ya, menurut Pak Rahmat, biasanya seperti apa Pak Rahmat reaksinya gitu? Biasanya sih saya kalau emang benar-benar harus membutuhkan tindakan cepat gitu ya, saya akan melakukan tugas tersebut sesuai apa yang terjadi saat itu. Jadi kadang-kadang yang bikin saya nggak fokus adalah saya jadi melupakan tugas-tugas saya sebelumnya. Harus saya kerjain, jadi saya mendahulukan hal-hal yang mendadak dulu, Pak. Oke, Pak Rahmat. Jadi sendirinya pingin gimana nih? Kalau ternyata nanti dalam satu kerjaan gitu ya, ada sesuatu yang mendadak. Pak Rahmat pinginnya bagaimana yang idealnya gitu menurut Pak Rahmat? Idealnya ya bisa ngerjainnya mendadak itu, tapi saya juga tidak jadi mengkesampingkan kerjaan yang harus saya kerjakan dulu, Pak. Oke, jadi pingin ngerjain yang mendadak itu ya Pak Rahmat ya. Tapi juga Ya, tidak melupakan yang seharusnya juga ya yang dikerjakannya ya Pak Rahmat ya. Oke. jadi menyimbangkan antara yang mendadak yang memang seharusnya dikerjakan seperti itu. Oke Pak Rahmat. Jadi kalau sekarang ini kalau ada situasi seperti itu ya Pak Rahmat ya, apa yang Pak Rahmat pikirkan? Apakah yang bisa dilakukan?
yang tidak harus melupakan apa yang Pak Rahmat harus kerjakan, meskipun ada kegiatan di sekolah yang mendadak nanti yang akan datang itu Pak Rahmat. Mungkin bisa dengan cara apa saya harus mencatat jadwal atau schedule tentang deadline tugas-tugas dalam waktu yang akan datang, atau mungkin misalnya kalau kayak saya mengerjakan sesuatu di laptop, itu saya akan selalu mengeceknya atau melalui HP Android. Jadi kapanpun saya bisa mengingat kerjaan seperti itu. Jadi akan selalu on time sesuai deadline-nya masing-masing. Kemudian lebih ke apa ya? Lebih tenang saat saya menghadapi sesuatu yang mendadak itu. Jadi saya masih tetap sesuai jadwal gitu, jadi nggak lupa sama yang harus saya kerjain. Oke ya Pak Rahmat ya. Jadi tadi Pak Rahmat tuh nyampaikan ada 2 ya di situ ya. Jadi Ya, nyatet jadwal atau deadline yang dalam waktu terdekat ya. ya, Jadi satu lagi bersikap lebih tenang ya tadi ya Pak Rahmat ya. Ya ya ya. Ada Pak. lagi nggak menurut Pak Rahmat yang bisa bikin Pak Rahmat nggak lupa begitu? Misalnya oke ngerjainnya tidak mendadak, itu kan sudah pasti didulukan supaya jangan lupa ya. Terus dikerjain. Ada lagi nggak Pak Rahmat dari situ Pak Rahmat? Yaitu dikerjain duluan nih, dicicil tugas-tugas yang deadline-nya paling terdekat mungkin Pak. Ya kalau lihat ini berarti saya jangan sampai lupa sama yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban. Apalagi jika tugas atau kegiatan mendadak ada yang baru lagi. Seperti itu sih Pak. Ya. Ya Pak Rahmat. Oke, jadi ada 2 ya menurut Pak Rahmat tadi ya. Jadi Pak Rahmat ini bisa fokus buat catatan dan tetap tenang ya di situ. Terus apa nih? Ada kegiatan yang paling dekat, misalnya deadline minggu ini. Gimana Pak Rahmat? Nah, kalau contoh kegiatan paling dekat itu minggu ini kan saya akan melaksanakan ujian tesis dan menjadi ketua pelaksanaan kegiatan UAS praktek dan UAS teori sekolah, Pak. Baik Pak Rahmat, jadi menurut Pak Rahmat tadi ya Pak, jadi ada 2 catatan ya menurut Pak Rahmat ya, yang untuk bisa fokus ya di situ ya. Jadi buat catatan dan tetap tenang. Mana yang paling mungkin nih yang segera dapat dilakukan supaya tadi bisa membuat Pak Rahmat ini bisa fokus? Yang paling mungkin sih kayaknya Pak, bikin catatan yang prepare adalah si membuat catatan itu. Oke, cakupannya harus kayak apa, timelinenya, mungkin saya buat catatannya harus terperinci gitu. Misalnya saat ada catatan-catatan untuk apa saja yang harus saya lakukan saat pelaksanaan UAS praktek dan teori. Nah, siapa saja panitianya, berapa anggarannya, kapan waktunya, kemudian menggunakan moda apa, ujian daring atau luring. Untuk ujian tesisnya bersikap tenang pada saat nanti pelaksanaan ujian tesisnya, karena pelaksanaan ujian tesis saya nggak tahu itu apa yang mungkin terjadi gitu. Paling mungkin sih saya paling bisa dilakukan yaitu prepare, membuat jadwal atau schedule tentang planning untuk apa-apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk ujian tesis nanti, supaya semaksimal mungkin fokus dengan persiapan ujian tesis supaya lancar gitu tuh Pak. Oh iya Pak Rahmat ya. Yang bisa bantuin Pak Rahmat ini Pak untuk bisa menjaga fokus Pak, selain ada catatan tadi ya, tapi ada yang ngingatin agar tetap fokus. Itu kira-kira siapa ya Pak Rahmat ya? Mungkin rekan sejawat, teman-teman di kantor dalam kepanitiaan UAS praktek dan teori bisa dimintain tolong saya untuk saling membantu bekerja sama lah untuk mensukseskan kegiatan UAS praktek dan teori di sekolah. Itu Pak. Oke, bagus itu Pak Rahmat ya. Jadi bisa kerjasama atau teamwork ya, yang solid ya Pak Rahmat ya.
Iya, Pak. Aduh sayang sekali ini waktunya, udah mau habis nih. Ya betul-betul di titik ini ya, apa yang Pak Rahmat dapat nih dari percakapan kita hari ini Pak Rahmat? Untuk saya bisa lebih fokus, lebih apa ya, seperti menjaga supaya saya bisa menghadapi masalah-masalah tentang kegiatan sekolah yang mendadak atau waktunya bentrok dengan kuliah, tapi tidak melupakan apa yang harus saya kerjakan. Saya bisa membuat catatan itu, catatan apa yang harus saya lakukan, tetap tenang agar tetap fokus, dan membuat catatan yang harus saya lakukan terus, juga bisa minta tolong bantuan sama rekan sejawat untuk bantu mengingatkan atau mungkin membantu saat kegiatan sekolah pas harinya, supaya mungkin nggak jadi beban sendiri. Gitu sih, Pak. Oh iya, kapan itu Pak rencananya Pak ngerjainnya Pak? Mungkin sebelum hari H kegiatan UAS praktek dan teori, jadi saya lebih yakin untuk mengecek apa saja persiapan yang sudah atau belumnya. Jadi mungkin dicek lagi pada hari H1 UAS praktek dan teorinya, Pak. Ya, oke, iya sip ya, begitu ya Pak ya. Jadi bagus itu Pak, silahkan dilanjutkan Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Mugi. Oke, baiklah ya Pak Rahmat ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi bulan depan saya mau bertanya nih Pak, lagi ya, minggu depan kita ketemu lagi yang ingin tahu bagaimana Pak Rahmat bisa handle semua Iya. kegiatan baik pelaksanaan ujian, kemudian tesis kuliahnya, dan pelaksanaan kegiatan ujian di sekolahnya. Dengan persiapan yang matang seperti ini Pak ya, jadi catatannya Pak ya, jadi sehingga nggak jadi hilang fokus lagi ya, dan Iya, mudah-mudahan nanti Pak. lancar Pak ya, jadi yang lainnya ya Pak ya. Jadi amin Pak ya, terima kasih untuk Pak Amin. Rahmat ya, terima kasih banyak ya Pak Rahmat ya. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Mugi atas sharing saran dan masukannya. Jadi saya terima kasih nih Pak Rahmat, saya mohon izin Pak Rahmat Sama-sama, ya. Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeay, wabarakatuh. selamat, hebat, mantap, mantap, coachnya mantap, Pak Mugi, coachnya juga mantap, Pak Rahmat sudah berusaha untuk memberikan umpan balik kerjasama antara coach dan si coachnya. Jadi tadi sudah kelihatan di situ ada 4 alur tirtanya itu ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksi dan ada tanggung jawabnya. Pertama tadi saat tujuan bagaimana si coachnya itu menanyakan apa yang ingin diharapkan dari akhir percakapan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat selaku coach yaitu ingin mengetahui bagaimana caranya supaya tetap fokus, bagaimana solusinya supaya tetap fokus dengan kegiatan yang misalnya mendadak atau bentrok antara tugas tanggung jawab di sekolah dan tugas tambahan di luar sekolah. Kemudian identifikasinya tadi sudah digali oleh Pak Mugi selaku coach tadi bertanya sehingga diumpan balik sama Pak Rahmat sehingga di situ banyak sekali penjelasan untuk identifikasi bagaimana sih seperti fokus itu ciri-cirinya seperti apa, kemudian fokus itu idealnya seperti apa. Nah, begitu juga dengan rencana aksinya tadi. Rencana aksinya juga sudah kelihatan maka akan dilakukan dalam minggu ini tentang bagaimana pelaksanaan ujian tesisnya lancar dan ujian UAS praktek teorinya juga lancar. Kemudian tanggung jawabnya itu komitmennya dilihat dari apa nih yang diharapkan dari akhir coaching ini tadi sudah disampaikan supaya bisa memecahkan masalah tadi supaya tidak mengulangi kesalahan supaya tetap fokus walaupun ada tugas tambahan tapi tugas utama diprioritaskan. Begitu Pak Mugi, Pak Rahmat. Ya, Terima kasih. Saya selaku Terima observer kasih, ini Bu. yang bisa terima kasih Bu. saya Terima berikan. kasih atas Semoga masukannya. sudah mantap bagus. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi